Salah satu bukti dari kuatnya apa yang dinamakan hoax atau berita bohong itu adalah polemik di seputar revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mengapa saya katakan kekuatan hoax itu juga bekerja dalam polemik di seputar revisi Undang-Undang TNI? Oleh karena apa yang terjadi ketika DPR memutuskan undang-undang ini berlaku setelah dilakukan revisi atas 3 pasal utama. Kita juga mendengar bahwa ternyata di luar publik luas menerima data yang berbeda. Ada anggapan bahwa revisi undang-undang itu bergerak dan berhembus liar ketika istilah dui fungsi ABRI dikatakan akan kembali lagi muncul dan diperkuat di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal sudah menjadi komitmen yang sangat luas di Tentara Nasional Indonesia bahwa apa yang dulu menjadi kekuatan reformasi untuk mengembalikan fungsi TNI sebagai keamanan dan tidak mungkin mengembalikan dui fungsi ABRI itu kemudian harus kita katakan sebagai bagian dari kekuatan hoax yang bekerja, karena ternyata setelah terjadi revisi undang-undang dan diputuskan bersama, kita mendapatkan ternyata apa yang direvisi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena itu waspadalah pada berita hoax, karena berita hoax itu salah satunya adalah ingin memecah belah kehidupan sebagai anak bangsa. Bagaimana kita membincang fakta hoax yang bekerja di konteks revisi Undang-Undang TNI. Dalam konteks ini, saya mendukung revisi itu dan sekaligus saya ingin memberikan catatan bahwa kekuatan hoax itu berbahaya dalam menata kehidupan kebangsaan kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kekuatan dari apa yang disebut dengan hoax itu salah satu contoh yang tepat adalah ketika revisi Undang-Undang TNI itu kemudian berhembus liar, seolah-olah ada 2 draft dari revisi Undang-Undang TNI yang ada di masyarakat luas. Ada yang menganggap bahwa revisi ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi reformasi dalam tubuh TNI. Tetapi setelah kita melihat data-data yang muncul sebagai hasil yang dilakukan oleh DPR RI, ternyata kita mendapatkan informasi yang sesungguhnya berbeda dari apa yang berhembus kencang di publik luas, yang saya ingin katakan semua itu adalah hoax belaka. Mengapa? Karena di publik luas itu sekali lagi muncul pandangan yang ingin memposisikan TNI sebagai institusi politik yang tidak ingin masuk dalam bagian besar dari semangat reformasi. Inilah yang kemudian ditanggapi oleh para pimpinan TNI bahwa apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar. Apa yang dianggap sebagai sesuatu yang menciderai cita-cita bersama, yaitu reformasi, itu sama sekali tidak pernah akan dilakukan oleh TNI sebagai alat negara untuk berada di posisi pemerintahan yang terus-menerus ingin memastikan bahwa TNI dekat dengan rakyat dan TNI menjadi alat negara dalam rangka mengedepankan politik pemerintahan yang ingin memastikan keamanan dan ketertiban itu dijalankan oleh fungsi yang diemban dan diamanahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Kita lihat teman-teman bahwa revisi
Undang-undang TNI itu ternyata hanya menyoal 3 hal paling prinsip yang kita sudah lihat bersama-sama apa saja itu. Misalnya perubahan usia dari prajurit TNI di level jabatan dan pangkat apapun yang dinaikkan. Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar. Mengapa? Karena usia pensiun ketika ditempatkan pada usia orang-orang yang semakin baik kesehatannya dan itu kemudian meningkat usia kehidupannya, maka salah satu bagian penting dari itu adalah kemudian melakukan revisi, termasuk pengabdian dari prajurit TNI dalam level apapun untuk memastikan bahwa di usia mereka yang matang itu justru pengabdian kepada bangsa dan negara dapat diberikan dan ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, misalnya revisi tentang bagian yang berbicara tentang bagaimana kiprah prajurit TNI di lembaga-lembaga kenegaraan. Sudah ada bagian-bagian yang bisa dimasuki oleh TNI yang aktif tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan atau karir militernya. Termasuk juga ketika prajurit TNI yang kompeten dan punya kapasitas tentu berdasarkan saringan yang sangat ketat seperti yang umum dilakukan oleh banyak orang, banyak instansi, dan banyak institusi, bahwa prajurit TNI yang punya kompetensi yang baik dan ingin berkarir di dunia sipil, maka ia juga dibolehkan dengan catatan ia mengakhiri karir di dunia militer. Ini sesuatu yang tidak ada yang luar biasa, tetapi ini sesuatu yang biasa. Dan kemudian catatan yang lain terkait dengan bagaimana peran TNI ketika teknologi itu juga digunakan dalam rangka kejahatan-kejahatan yang bersifat cyber. Ini juga diubah dan direvisi untuk memastikan bahwa TNI harus menjadi pilar negara untuk terus-menerus update dengan perkembangan teknologi yang berkembang hari ini. Jangan sampai TNI kita itu justru menjadi tentara nasional yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, masalahnya apa yang harus kita pertanyakan dan persoalkan ketika apa yang direvisi itu ternyata sesuatu yang normal saja. Saya ingin katakan teman-teman sekali lagi, bahwa polemik di seputar revisi Undang-Undang TNI ini membuat kita bisa belajar bersama. Ternyata kekuatan hoax itu adalah kekuatan yang bisa membuat kita menjadi bangsa yang saling menyandera, dan kita tidak pernah menjadi bangsa yang ingin menggali pemahaman yang mendalam terkait dengan apa sebetulnya substansi di dalam revisi Undang-Undang TNI. Dan ternyata semua setelah hasilnya diputuskan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita hanya mendapatkan catatan-catatan yang semuanya harus kita katakan sebagai bagian dari revisi Undang-Undang TNI yang normal dan dapat dibenarkan dalam logika yang masih harus kita katakan itu semua masuk dalam koridor semangat reformasi yang dikedepankan oleh kita semua. Jadi tidak benar ada hoax yang mengatakan bahwa revisi ini berarti mengembalikan dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI, atau bahkan TNI akan semakin mengkooptasi kehidupan masyarakat sipil Indonesia. Semuanya itu adalah hoax yang tidak punya dasar dan tidak punya kekuatan. Selain itu hanya upaya untuk memecah belah kehidupan kebangsaan kita. Karena itu jangan pernah percaya pada hoax, tetapi terus gali informasi sedalam-dalamnya dengan literasi yang kita harus menjadikan itu sebagai gaya hidup kita, sehingga kita tidak mudah menjadi bangsa yang terprovokasi dan saling menjatuhkan satu pihak atau satu institusi dengan institusi atau pihak yang lain. Semangat bagi TNI Indonesia, kiranya revisi undang-undang ini semakin membuat TNI menjadi TNI yang profesional, menjadi salah satu pilar yang menjaga keamanan negara dan tumpah darah Indonesia.